Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana asal-usul dari Hajar, yang kelak beliau akan menjadi ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang kita akan sedikit masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, tapi belum juga mendapatkan keturunan. Padahal usia Sarah dalam riwayat lain sudah menginjak usia kurang lebih 60 tahun, dan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin mempunyai keturunan. Maka dengan itu, Sarah menjadikan budaknya yaitu Hajar, yang kebetulan juga Sarah sangat menyukai sifat dari Hajar sendiri, yang orangnya baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, dinikahilah Hajar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama dari pernikahan itu Hajar mengandung, dan melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Namun Sarah tetaplah seorang perempuan yang memendam cemburu. Dan, ketika Hajar, madunya, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail, Sarah pun diliputi rasa cemburu itu. Ia pun berjanji tidak akan mau tinggal dengan Hajar dan anaknya dalam satu atap. Pada waktu itu, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim agar membawa istri keduanya, Hajar, dan bayinya, Ismail, ke tanah Makkah. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun kemudian membawa Hajar ke tanah Mekah. Bersiap-siaplah wahai istriku, kita akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Melakukan perjalanan dari Palestina ke Mekah yang sangat jauh memakai unta, karena kepatuhannya terhadap suami, Hajar tak sedikit pun bertanya mau dibawa kemana. Jadi buat yang sudah menikah, kita bisa ambil hikmah dari kisah-kisah para nabi dan istrinya. Suami patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istri patuh terhadap suaminya. Perumpamaan perjalanan memakai kuda tercepat pun 1 bulan perjalanan. Ibrahim dan istrinya Hajar, bergantian menggendong bayi yang baru lahir hingga tiba di tanah Makkah. Tiba di Mekah, Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail yang masih kecil, di suatu lembah yang gersang dan tandus, yang saat itu hanyalah tanah tinggi berupa gundukan-gundukan, yang bila mana air banjir datang akan mengisi semuanya. Waktu itu di Mekah belum ada seorang pun yang tinggal dan tidak ada mata air sedikit pun. Mengetahui Hajar akan ditinggalkan di tempat seperti ini, Hajar pun memohon dan merengek sambil menangis, agar suaminya tidak meninggalkan dia dan bayinya, di tempat sepi dan menyeramkan itu. Namun, Nabi Ibrahim tak peduli. Kemana engkau akan pergi, dan meninggalkan kami di padang pasir yang tidak ada manusia, dan bahkan kehidupan ini wahai suamiku. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menjawab sedikit pun, sambil menahan kesedihan yang teramat dalam, karena beliau juga dalam hatinya tidak tega meninggalkan istrinya di tempat seperti ini. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kamu wahai suamiku? Hajar bertanya kepada suaminya. Sambil berjalan pergi dengan menahan kesedihan, tanpa menengok lagi kepada istrinya, Nabi Ibrahim pun menjawab singkat, iya. Tak ada lain yang bisa diperbuat Hajar.
Akhirnya ia pun berkata lirih penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kalau begitu, Tuhan pasti tidak akan membiarkan kami." Hajar kemudian ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, dan hanya dikasih perbekalan dari kantong kulit yang berisi kurma, dan wadah air yang kecil. Ketika perbekalan sudah habis, Hajar berikhtiar dengan melihat di sekitar, apakah ada yang bisa dimanfaatkan, ataukah ada seseorang yang lewat. Ketika itu Hajar melihat ada dua buah gunung kecil atau bukit, yang bernama Safa dan Marwah. Kemudian Hajar menaiki bukit Safa, agar bisa melihat dari kejauhan. Hajar melihat ke arah bukit Marwah, jarak antara bukit Safa ke bukit Marwah kurang lebih 1 kilometer, dan Hajar melihat ada genangan air di bukit Marwah. Kemudian Hajar pun turun sambil berlari-lari kecil untuk mengambil air di bukit Marwah. Ternyata di bukit Marwah tidak ada air. Kemudian Hajar pun melihat ke arah bukit Safa, dan ternyata di bukit Safa ada air. Turunlah Hajar ke bukit Safa sambil berlari-lari kecil, dan ternyata sesampainya di bukit Safa pun tidak ada air. Melihat lagi ke arah bukit Marwah, ternyata di sana ada air. Terus demikian sampai 7 kali. Dan karena keikhlasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kejadian ini abadi sampai hari kiamat, dan menjadi hukum di haji dan umroh yang dinamakan sa'i. Yang artinya setiap orang yang melakukan sa'i, Hajar akan mendapatkan pahala. Setelah bolak-balik bukit Safa ke bukit Marwah sebanyak 7 kali, Hajar pun tidak mendapat apa-apa, dan itu hanya fata morgana saja. Kemudian Hajar menghampiri anaknya yang masih kecil yaitu Ismail. Ketika ia sampai, Ismail sedang menangis sembari menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Dari hentakan kaki Ismail tersebut, kemudian mengalirlah air dari dalam tanah. Siti Hajar kemudian membuat bendungan kecil, sambil berkata dengan memakai bahasa Arab Mesir Kipti, Zam-Zam yang artinya, berkumpullah. Menurut para ulama ketika orang berbicara Zam-Zam, ataupun meminumnya maka Hajar pun akan dapat pahala. Akhirnya Hajar dapat minum air, dan menyusui anaknya kembali. Menurut para ulama, dari sinilah awal mula panen pahala Hajar sampai hari kiamat, dari rangkaian kejadian-kejadian yang diabadikan dalam kegiatan haji dan umroh. Berapa puluh juta orang yang melakukan sa'i yang menyebutkan Zam-Zam, ataupun yang meminum air Zam-Zam, semuanya bernilai pahala yang akan terus mengalir, hingga hari kiamat kepada Hajar. Itulah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, bagaimana seorang istri karena kepatuhannya terhadap suami dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.